Ya, kami persilahkan Bapak dan Ibu yang masih di luar untuk masuk kembali. Acara akan kita lanjutkan. Toh siap, Bu? Nah, bilih teu acan siap kusimpuring di pasian waktu scan. Ya, tur nuhun. Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ibu, Bapak, salon duyufur rahman nu kusimpuring dihormat, yang saya hormati, alhamdulillah kita akan memasuki kembali materi yang kedua tentang kultur Arab dan haji. Lebih dikenal, Bu, kondisi kita rata-rata orang Bandung, orang Cianjur. Waktu kejadian tsunami, Ustaz, tsunami 2004 kita kan menjadi human being, dikirim dari PP Pemuda waktu itu selama 40 hari untuk menjadi lembaga kemanusiaan. Menghadapi kondisi GAM dan sebagainya, ternyata ngobrol dengan orang sana, sehebat apapun keberadaan TNI di Bandung Komoti Siliwangi ditampi, Pak. Hormat. Kenapa? Ajrihnya orang Bandung terkenal. Nah, ramahnya, Bu, itu wah, walaupun TNI. Mumiti Medan ti Batak, aduh, sieun aja lagi. Nah, itulah di antaranya. Saat ini rata-rata ibu dan bapak sebagai calon duyufur rahman itu adalah orang Bandung. Bagaimana ketika beribadah haji, nah siga diurang, sedangkan dia orang Arab, Rasul lahir di Arab. Apakah seperti itu kenyataan di lapangan? Walaupun Rasul telah memberikan contoh. Inilah yang akan kita bahas sesi kedua. Seperti apa Arab teh? Siga orang Bandung, Hanas pupuntanan jeung segala macam, tak pilih gitu. Mangga ayeuna urang sangakeun ka Ustaz Haris dengan berbagai macam pernik-pernik kehidupan di Arab, ya, tentang sekali lagi materi kultur Arab dan haji. Kami persilahkan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, amma ba'du. Punten, Bu, supaya Ustaz acara tiasa tos lah. Tesawios, kusim kuring diizinan ibu ngobrol tapi ke bahasa Arab. Ya, materi selanjutnya ini tidak kalah penting, kita mengenal kultur atau budaya bangsa Arab dan haji. Kenapa saya tambahkan haji? Karena sebetulnya ketika kita berbicara haji, ternyata kultur yang kita hadapi itu bukan kultur Arab saja, tetapi multinasional. Yang kita hadapi di sana itu bukan orang Arab saja, bahkan mungkin orang Arabnya itu tidak terlalu terlihat. Yang sudah pernah umroh, yang sudah pernah haji, sok. Kadang-kadang sok hoyong terang, itu mana orang Arab asli nah gitu. Ya, tetapi bagaimanapun kita ini akan hadir, akan datang di negara Arab. Ya, sehingga basicnya ini kita adalah nanti akan berada di tanah Arab, yang berarti yang paling utamanya yang kita hadapi itu orang Arab. Nah, maka penting sekali kita mengenal kultur bangsa Arab. Nah, sebelum itu Pak Bu, ini penting, kenapa ini penting dibahas, penting disampaikan. Salah satu ciri khas ibadah haji itu kan tempatnya sudah ditentukan. Tidak bisa di tempat di mana saja. Ya, haji itu tempatnya di Mekah, di Madinah. Di Mekah saja sebetulnya, Madinah tidak ada ibadah haji. Yang ada hanya ziarah saja, ya. Nah, di Mekah ini terletak di Jazirah Arab. Ya, bangsa yang ada di Mekah ini bangsa Arab, ya. Sehingga kita harus penting untuk mengenal
budaya Arab. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu permasalahan atau problem yang sering dihadapi oleh jamaah haji itu adalah culture shock. Naon culture shock teh? Gegar budaya. Naon gegar budaya teh Bu? Biasa di lembur, di Kabupaten Bandung, di Pamengpeuk, di Bale Endah, di Ciparai, di Ranca Ekek, di Arjasari gitu ya. Di Marga Asih, di Dayakolot gitu nya. Di Margahayu, Ibu tatanggi Marga Asih kalem. Gitunya abi orang Marga Asih, ibu orang Margahayu. Ya di Soreang gitunya. Ujuk-ujuk orang, apalagi misalkan punten, apalagi yang sebelumnya belum pernah ke luar negeri, ngan ke luar negeri gue. Ari ke luar negeri mah sering, ngan ke luar negeri mah teu acan. Ya. Naik kapal gitu kantos. Ya, segala macam. Biasanya yang jadi masalah itu apa? Gegar budaya. Jadi gegar budaya itu kaget melihat lingkungan baru. Jangankan Pak, Bu, jangankan ke luar negeri. Kita berangkat ke Kalimantan saja. Kita berangkat ke Sulawesi saja. Yang mungkin budayanya meskipun sama-sama Indonesia, tetapi bahasanya beda, kebiasaannya beda, cuacanya beda, kan kaget. Ya, ini adalah yang pasti kita hadapi. Dan harus kita antisipasi gitu. Jangan sampai kekagetan ini menguasai kita dan kita tidak bisa mengendalikan diri kita. Itu intinya. Ya. Jadi pas sumping tadi itu mendakan jeung orang Arab kan ari nyariosna popolotot. Da citu kunaon teh aramak sadayana padahal mah teu ngamak teh. Memang kitu dadana. Ya, memang bicaranya seperti itu. Bicaranya teriak-teriak. Di urang mah pami ngajorobok teh pami bendu, pami ngamok. Nya, urang Sunda mah. Nya, pami urang Arab mah naros oge ngajorobok. Nah, lalu alah amak sigana ka urang gitu nya. Nah, sehingga kita ini belum kita melihat misalkan situasi dan kondisi yang berbeda gitu ya, sehingga kita kaget cuaca yang berbeda. Ini kita haji bulan apa ya? Tapi ini cuaca enak nih. Mei cuaca enak. Jadi Mei itu cuaca sedang enak. Sedang mirip dengan Indonesia. Jadi bulan April, Mei itu musimnya disebut musim semi. Kalau sekarang Desember, Januari, Februari itu dingin. Maret sudah mulai agak hangat. April itu musim semi. Mei musim semi. Gitu ya. Juni mulai agak panas. Juli panas. Agustus panas. Gitu ya, jadi puncak panas itu Juli, Agustus, September, Oktober itu masih panas. Gitu ya. Jadi kalau Mei cuaca itu sedang, tapi kade sedang Arabnya. Ya, sedang Arab gitu. Tapi dibandingkan dengan bulan Juni, bulan Juli, itu bulan Mei lebih enak gitu ya. Nah ini mungkin sedikit kabar gembira. Kenapa? Karena kalau bulan Juli Bapak Ibu Haji itu ya, itu dulu ingat itu Ustaz Entang itu dia kalau berangkat dari maktab mau ke Masjidil Haram ngabasahan heula anduk alit ditempelkeun dina mastaka sangkan naon sangkan teu panas teuing teras sok nyandak panyemprot geuning ayeuna mah gitu nya pami bari nyandak panyandak we pilih diperiyogikeun. Ya, bilih engke pas di ditu ternyata panas, ternyata gitu kan. Da nama cuaca teh kadang-kadang teu tiasa ditebak. Di urang ge tos dietang musim hujan, ti kamari teh ngantos-ngantos hujan. Panas geuning terasnya, dugikeun ka sasi Oktober panas, sasi November panas. Ari tos hujan ngeluh deui banjir. Nah, jadi inilah pentingnya kita mengenal budaya ya dan kultur setempat di tempat yang akan kita hadapi. Nah, karena kita akan datang ke Arab. Siapa orang Arab itu? Ya, siapa orang Arab itu? Orang Arab itu adalah nih ya, yang dimaksud dengan orang Arab adalah kelompok manusia yang mempunyai asal usul Samiyun. Samiyun itu adalah nisbah kepada salah seorang anak Nabi Nuh, yaitu Sam.
Jadi anak Nabi Nuh itu yang, jadi orang mah terangna Kanaan hungkul kan. Ya, si Kanaan anu bedegong. Ya, anak Nabi Nuh itu yang selamat, yang tidak ditenggelamkan itu ada 3 orang. Sam, Ham, Yafes. Nah, yang garis keturunannya ke bangsa Arab itu adalah Sam. Sehingga bangsa Arab itu disebut Samiyah. Samnya kecil, sin kecil, bukan sin ini. Itu adalah bangsa Arab. Nah, bangsa Arab juga dikenal sejak zaman dahulu. Sebelum Masehi, ya, sebelum Rasulullah, ya. Nama Arab sendiri dinisbatkan kepada bahasa Arab. Karena itu sekarang yang disebut orang Arab itu semua yang berbahasa Arab. Orang Mesir itu aslinya bukan bangsa Arab. Orang Mesir itu, ya, bangsa Mesir. Fir'aun. Tetapi sekarang Mesir itu masuk ke Arab karena berbahasa Arab. Orang Maroko, orang Aljazair, lihat wajah-wajahnya beda itu dengan beda wajahnya dengan bangsa dengan Jazirah Arab. Ya, ini kalau yang saya tampilkan ini Arab Saudi. Ya. Arab Mesir beda lagi. Gitu Kasep punya. Kasep ngah aja milih nu Kasep gambarna. Ya, ngah aja milih nu Kasep. Sim kuring teu milih nu geulis gambarna. Milih ibu-ibu ngambek. Nah, itu sekarang semua yang berbahasa Arab ya. Jadi kalau Afrika Utara, ya Afrika Utara itu mulai Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, itu masuk ke bangsa Arab. Bahkan ke Mauritania itu berbahasa Arab. Ya, kulitnya kulit hitam atau mungkin sawo matang seperti kita. Itu juga masuk ke negara Arab. Ya, masuk ke negara Arab sekarang. Jadi masuk ke Liga Arab. Jadi sekarang bangsa Arab itu adalah bangsa yang berbahasa Arab. Bahkan kita pun disebut orang Arab ketika kita bisa berbahasa Arab. Sekarang itu begitu. Ya, definisi Arab itu sudah lebih luas lagi. Ya, jadi definisi Arab itu sudah lebih luas lagi kepada bangsa-bangsa yang berbahasa Arab. Tetapi Arab yang akan kita datangi, ya, itu adalah Arab Jazirah, Arab Saudi kalau sekarang itu. Ya, Saudi itu setelah menjadi kerajaan Saudi. Nah, maka dalam sejarah dikenal ada 2 kategori Arab. Ada Arab Aribah, ada Arab Musta'ribah. Arab Aribah itu siapa? Kaum Ad, kaum Samud, ya, kaum Tosam, kaum Jadis, kaum Amim, kaum Jurhum, kaum Amalik. Itu adalah bangsa Arab asli, ya. Itu yang ada sejak sebelum Nabi Ibrahim. Lalu ada Arab Musta'ribah, itu keturunannya Nabi Ismail. Konon katanya nama Arab sendiri itu nisbah kepada Ya'rub bin Qahtan. Itu bangsa Arab. Itu sejarah bulahkeun weda teu kudu apalting lah sejarah eta mah. Cuman saya sedikit saja ingin mengenalkan bangsa Arab. Usar cenah kudu teu kena diapalkeun eta mah. Ya, teu kena diapalkeun eta mah. Gitu ya. Hanya pengantar saja terhadap pembahasan kita hari ini. Ada juga di kita yang terkenal itu Arab Yaman. Yaman juga jazirah Arab. Ya, sehingga nu ti Yaman teh Habib. Ya, di mana teh? Di Hadramaut. Ya. Kebanyakan Arab di Indonesia itu ada Arab Hadrami. Hadrami itu dari mana? Dari Hadramaut, gitu ya. Nah, Habib disebutna teh putra Una Ustaz Trisna ge Habib, sanes Arab gitu ya. Arab berarti asal bahasa Arab, gitu ya. Nah, Afrika itu Sudan itu juga Arab masuknya karena berbahasa Arab. Ya. Nah, adapun Arab Yaman itu adalah kaum Himyar yang terkenal dari Qattan dan juga namanya dan nama Mihzam, ya. Nah, itu sejarah lah sedikit. Bagaimana karakter orang Arab? Ini yang penting. Nah, ini yang penting. Bagaimana karakter orang Arab? Pertama, secara umum, karakter dan sifat orang Arab itu keras. Keras. Padang pasir, Bu. Jadi orang makan rata-rata orang Bandung makan calikna di pegunungan, di Ciwidey, di Pasir Jambu, di Arjasari, cuaca tiis, sadi dinten ieu resepun orang Arab ge. Resep sok orang Arab sudah di puncak ayeuna. Kenapa? Karena orang Sunda ini lembut-lembut. Gitu ya. Sedangkan mereka itu keras. Karena hidupnya di padang pasir, cuacanya panas.
Kenapa mereka harus berteriak? Gitu. Karena dulu itu kan mereka nomaden, ya. Kemudian mungkin saja nih, ini mungkin kirata gitu ya. Ini kabilah yang sedang bepergian, anu diharapna misalkan tapi kan ngajorowok atuh. Nah, itu mereka itu keras, emosional, gampang. Orang Arab itu gampang marah. Ya, gampang marah, tetapi pemaaf. Ya, orang Sunda sesamek, tatapi nalika ambek nyungkelit. Nah, pendendam. Gitu. Ya. Jadi nyeri hati nate nyungkelit, tapi di dia tah. Ari orang Arab mah diucapkan. Jadi Pak Bu, mungkin ya, kita nanti melihat mereka bertengkar. Biarin aja. Kenapa? Tidak lama setelah itu mereka damai lagi. Sok pami urang patereng-tereng pas ya, mungkin tilu dinten mah pami teu aya hadis eta. Sigana mah teras baeut. Aya hadis eta ge hayang nama baeut teras. Urang Arab itu emosional tapi dia pemaaf. Ya. Jadi orang Arab itu keras, emosional, kemudian tetapi pemaaf. Tidak mempunyai rasa dengki. Kemudian orang Arab itu pandai basa-basi. Disebutnya teh mujamalah. Resep teh. Jadi orang Arab itu pada dasarnya resep ngobrol. Dan orang Arab yang paling resep ngobrol itu orang Mesir. Jadi orang Mesir itu sering digambarkan dengan orang Itali. Saya belum pernah ke Itali, tapi katanya orang Itali itu senang ngobrol. Jadi cenah pamiba de meser barang, ngobrolna lami, meseran tuh. Gitu. Ya. Nah, itu orang Mesir tuh senang ngobrol, termasuk orang Arab. Jadi orang Arab tuh kalau kita tanya, kita ngobrol, kita senang. Kumaha tuh nyerosna Ustad? Aku bahasa Sunda we. Nah, tapi kita gini Bu, kalau pakai bahasa Inggris kadang-kadang lebih dihormati tuh. Ya. Jadi kalau kita bisa bahasa Inggris, yes I do gitunya. How are you gitu sakitu we gitunya. What's your name gitu. Good morning sakitu we. Itu biasanya mereka itu hormat gitu ya. Little I can gitu ya. Nah, kalau berbahasa Arab ya jelas berbahasa Arab juga lebih nyambung gitu ya. Kemudian mereka senang dipuji. Senang dipuji orang Arab itu. Jadi budaya memuji, menyanjung itu jadi misalkan teh Tuhan baik, Tuhan itu pemurah, Tuhan itu senang mereka itu. Jadi lamun nuju ngambek puji we orang Arab mah. Leuleus teh. Puntennya. Di antawis muji orang Arab, mun di urang teu sopannya. Di urang teu sopan. Di Arab mah sopan. Nyoo janggot. Nyoo gado. Di urang mah kan disebutna ge nyoo gado. Pami aya batur ngaheureyan urang asa dicoo gado. Naon asa dicoo gado teh? Asa diheureyan. Asa diheureuykeun sasi heureyan. Orang Arab pami nuju ambek dicoo we gadona, dicagap we janggotna. Eta teh biasana rerep teh. Nganda urang kan budayana benten. Ragap. Ragap. Gitu ya. Tapi kage ibu teu kengeng ibu. Teu kengeng aya urang Arab sanes mahromna. Miwarang si bapa we pangjagapkeun janggotna gitu. Nah, itu orang Arab ya. Mereka senang pandai berbahasa basi dan senang dipuji. Itu secara umum. Ya, secara umum. Dan ada ini sifat-sifat yang di kita itu tidak sopan, di mereka biasa. Ya, di kita itu tidak sopan. Atau di kita biasa, di mereka tidak sopan. Punten, mereka akan aneh, akan sangat aneh. Pami ninggal urang, punten, cingogo. Pami urang sok nongkrong pinggir jalan, bari gitunya, bapak-bapak bari ngarokok. Orang Arab itu aneh itu. Kalau mau duduk, duduk aja. Baik duduk di kursi atau duduk di bawah. Gitu. Pami ninggal urang cingogo itu aneh itu. Gitu ya. Gitu. Pami urang nyagap mastaka teu sopan. Bapak babere nyagap mastaka urang Arab tong ragu. Sok sanaos urang teh sok hari risihnya. Cagap mastakana moal nyusulan. Pami aya urang Sunda nyagap mastaka urang. Oh, teu sopan cenah. Urang Arab membawa sawios. Gitu ya. Moal sawios. Teras Pak Bu, upami urang ye mentas. Keun banyak kayak di mata diangos lah.
Ya man mumpung emut. Pami urang mentas, teras urang piwarang kasup ka mobil teh antosan. Pan pami di mentas itu orang mah kieu nya. Entong di ditu. Ka mobil teh kieu orang teh. Liren Bu, pami di kieu-kieu mah liren. Termasuk pami megat taksi ya. Megat taksi ulah kieu Bu. Tapi da liren terangeun enak mah. Ayeuna mah terangeun. Kieu mah amin. Nya, tong kieu Bu. Nya, sanes itu pendukung amin sanes. Gini aja. Dia berhenti. Jadi kalau kita di pinggir jalan, aya taksi ngalangkung, dia akan berhenti. Gitu. Dia akan berhenti gitu. Gitu ya. Kalau kita nyebrang, mobil ya kieu kan we. Dia berhenti. Ini tuh apa artinya ini tuh? Ini tuh banyak artinya nih. Ya, sanes nyomot sanes. Ini itu banyak artinya di sana itu. Ini itu artinya misalkan nih, tunggu sebentar, sabar. Ini artinya itu. Ya, pami aya anu nyusulan ka urang, ngarurusuh ka urang. Ya, aya ngarurusuh misalkan cepat, misalkan gitu nya, surah. Urang pami teh tiasa nyariosnya. Eta teh pami kieu teh. Sabar, tunggu sebentar, gitu ya. Itu ini senjata luar biasa ini teh. Gitu nya. Bahasa dan ini di Arab di beberapa negara Arab. Ya, mau di Mesir, mau di Saudi, mau di Palestina, mau di ini mereka sangat familiar dengan isyarat ini. Oh, pami urang mah nu pamir itu isyarat ini. Nah, nyomot gitunya. Nah, itu adalah salah satu di antara kultur biasa di mereka mungkin tidak biasa di kita, gitu ya. Dulu ada, saya sering diinikan katanya. Jadi di Arab mah anu teu sopan teh nguap heuai. Nya, upami popos mah cenah teu sawios. Tapi punten sim kuring langki nguping urang Arab bat-bat gitu. Nya, bilih gitu engke, cenah da di Arab mah teu nanaon cenah bade hitut kieu mah brat ulah lah tahan we. Eta mah budaya urang we pertahankeun. Gitu nya. Nah, kajabi upami teu katahan kesehatan eta mah. Nah, itu secara umum di bangsa Arab. Jadi kalau mereka bicaranya teriak-teriak jangan aneh, belum tentu marah. Gitu ya. Dan kalaupun mereka marah biasa saja. Karena mereka itu marahnya cepat selesai. Ya, marahnya cepat selesai. Dan pada dasarnya mereka itu pemaaf dan pada dasarnya mereka itu baik pada dasarnya, gitu ya. Kemudian nih, kita kan akan melalui beberapa daerah. Yang pertama kita ketemu orang Arab itu di bandara. Petugas imigrasi, gitu ya. Kemudian petugas bandara itu rata-rata orang Arab. Tapi nanti Pak Bu kalau turun dari pesawat sampai imigrasi, sampai keluar itu belum ada orang Indonesia itu. Belum ada petugas, yang ada orang Arab. Kalau tidak ada bukan billboy, apa namanya itu yang suka itu porter. Kalau porter itu rata-rata orang Bangladesh. Rata-rata porter itu orang Bangladesh. Karena orang Arab tidak ada yang di pekerja kasar. Tidak ada, gitu ya. Arolo-olo lah orang Saudi. Nggak ada, mereka pekerja kasar itu rata-rata orang Bangladesh, orang ini gitu ya. Nah, jadi tapi sekarang kalau petugas imigrasi misalkan yang pemeriksaan paspor itu pasti orang Arab. Dan sekarang banyak perempuan. Kalau dulu kan pasti laki-laki. Ya, sejak MBS ini Muhammad bin Salman itu banyak perempuan. Ya. Nah, biasanya mereka itu taat aturan. Ya, sehingga kita moal tiasa ku urang dirurusuh. Moal tiasa ku urang didikte, ikuti we. Kalau kata mereka tunggu. Gitu ya. Dan mereka itu kalau misalkan sudah ininya begitu. Dan ada satu juga kebiasaan mereka. Apalagi sekarang perempuan gitu. Kadang-kadang seneng ngobrol, Bu. Bari ngalayan urang teh bari ngobrol sareng anu palih dituna. Gitu. Bari ngalayan urang teh aya tip meukeurna ngobrol. Itu kan tadi saya katakan di atas, mereka itu pandai basa-basi. Seneng pisan ngobrol. Ya, ternyata lain orang Sunda hungkul. Anu seneng ngobrol teh. Ya, palebah dieuna mah rada sami sareng urang. Nah, jadi mereka akan taat patuh pada aturan. Jika kita melanggarnya maka para petugas tidak akan melayani kita. Jadi pami urang ieu nya maksa
diantep bu kade. Jadi di Arab itu posisi kita jangan pami di Indonesia ya. Orang kadang-kadang ke petugas, abdi heula atuh. Iya pami orang gitu di ditu diantep kade. Maka ikuti saja aturan, ikuti saja ini. Kemudian lama ya biasa gitu. Dan kalau ada, saya pernah ibu, pas sumping ke bandara, pas antri di imigrasi gitu ya, kosong. Wah yang malami teh. Naon? Komputer hang. Ngantosan sajam calik we. Calik sajam teu ieu. Teu mana-mana gitu ya. Kita tanya kita ini mungkin ngawalar teh. Suaya teh tunggu sebentar. Sungguh sebentar gitu ya. Mungkin we ngawartosana teh. Tos we ikuti. Gitu ya. Jadi di bandara itu relatif tidak banyak komunikasi. Jadi relatif tidak banyak komunikasi kita dengan mereka, hanya ikuti saja alurnya. Dan engke oge tinggawitan lungsur bakal diarahkan, ya, bakal diarahkan. Jemaah Indonesia kemana, jemaah negara lain kemana itu bakal diarahkan. Kemudian sifat dan perilaku petugas, ini khususnya orang Arab karena nanti di Mekah di Madinah kan banyak petugas orang Indonesia. Baik itu di pemukiman, termasuk sebetulnya di sekitar Masjidil Haram itu banyak petugas orang Indonesia, ya. Nah, para petugas di Madinah itu relatif lebih ramah. Jadi gini, secara umum orang Madinah itu relatif lebih ramah. Ya, maksud ramah itu mereka tidak sekeras orang luar Madinah. Kenapa? Karena kota Madinah itu lebih adem. Kota Madinah itu lebih tenang. Ya, engke we buktoskeun. Mungkin di sini kan banyak juga yang sudah pernah ke sana. Kan bisa dirasakan. Di Mekah mah lebih hiruk pikuk. Tetapi di Madinah itu lebih tenang. Dan itu berpengaruh ke karakter orangnya. Sehingga karakter orang Madinah itu lebih tenang daripada orang-orang selain Madinah, termasuk orang Mekah. Di Mekah itu lebih cepat gitu ya. Nah, jadi Madinah mah hampir mirip Bandung lah gitu. Nah, maka para petugas di Madinah itu relatif lebih ramah dibandingkan para petugas di Mekah. Karena petugas di Madinah adalah orang Madinah asli. Sedangkan petugas di Mekah ini kebanyakan orang Arab keturunan. Keturunan mana? Keturunan Melayu. Ya, jadi orang Arab bu nanti yang di maktab. Maktab itu ya satu maktab ada beberapa hotel penginapan. Jadi kita itu kan nanti ya, ada muassasah. Ya, muassasah itu adalah muassasah Mutawifi Janub Syarqi Asia. Ya, muassasah Tawafah. Itu adalah ya mungkin bahasa kita nama agen biro yang mengkoordinir penginapan, armina, segala macam. Itu di bawah muassasah. Itu yang punya perusahaannya orang Arab. Tetapi mereka adalah kebanyakan keturunan Melayu. Ya sudah orang Arab, sudah lahir di sana. Mungkin dari kakek moyangnya sudah lahir di sana. Tetapi aslinya itu adalah orang Melayu. Makanya bilih engke ninggal rada peseknya bu ulah aneh. Ulah aneh. Tapi lidahnya lidah Arab. Tapi mereka rata-rata mereka bisa bahasa Indonesia. Nah, cuman sekarang masalahnya kantor mereka dengan penginapan kita misah. Jadi mungkin jarang ketemu. Nanti ketemunya di mana? Di Mina ketemu. Di Arafah ketemu. Gitu ya. Jadi kalau dulu kantor mereka itu di hotel kita. Ada satu lantai, satu ruangan gitu. Nah, sekarang kalau pembimbing mau ada urusan dengan mereka itu, misalkan izin untuk tanazul, itu harus naik taksi dulu keluar. Nah, jadi mungkin kalau jamaah tidak kemungkinan tidak sering bertemu dengan mereka. Akan bertemu dengan mereka engke di Mina ketemu. Di Arafah ketemu dengan mereka itu, ya. Nah, kalau pembimbing ya akan ketemu gitu ya, karena akan urusan gitu ya. Nah, sedangkan di Madinah itu tadi adalah orang-orang Madinah. Sifat dan perilaku masyarakat nih, ini masyarakatnya ya. Ya, masyarakat Mekah terdiri dari berbagai bangsa. Jadi orang Mekah itu kita lihat tadi saya katakan, bukan orang Arab saja. Banyak mukimin non-Arab justru. Baik itu mereka pekerja atau yang sudah lahir di sana. Ya, atau yang sudah lahir di sana. Termasuk orang-orang Indonesia yang sudah lahir di sana. Baik itu misalkan masih mempunyai kewarganegaraan aslinya atau yang sudah berubah warga negara Arab. Nah, jadi masyarakat Mekah itu terdiri dari berbagai bangsa selain orang Arab asli.
ya, dan orang Arab keturunan. Karakter dan sifat asli orang Arab banyak sekali mempengaruhi masyarakat pendatang. Tetapi masyarakat pendatang nanti Bu toska simbeh gitu. Ku adat istiadat orang Arab sehingga karakternya mirip orang Arab. Ya, jadi karakternya mirip orang Arab yang tadi disebutkan di awal. Nah, sedangkan sifat dan perilaku masyarakat di Madinah sebagaimana masyarakat Mekah, masyarakat Madinah juga terdiri dari berbagai bangsa. Cuman pendatangnya juga itu lebih ramah dibanding Madinah. Ya, kenapa? Karena karakter asli orang dibanding Mekah, karena karakter asli orang Madinahnya sudah ramah, sudah lebih lembut. Nah kemudian ini Pak Bu, kumaha pedagang, gitu ya? Karena ini penting juga gitu berinteraksi dengan pedagang. Pada dasarnya, gitu ya, pedagang itu kalau orang Arab rata-rata orang Yaman, jarang orang Saudi. Ya, tetapi itu biasanya yang punya tokonya itu dengan orang Saudi. Kalau tidak dengan orang Yaman, ya itu adalah orang Bangladesh, ya orang India. Di sana ada namanya IPB. Sekarang IPB Bu, India, Pakistan, Bangladesh. Ya, India, Pakistan, Bangladesh. Upami di Maluku aya BBM. Terang BBM, Bugis, Buton, Makassar. jadi kalau di Mekah itu ada IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Itu dominan sekali mereka karena mereka adalah rata-rata pekerja di sana itu adalah rata-rata keturunan India, keturunan Pakistan, keturunan Bangladesh, gitu ya. Nah, jadi sehingga tetapi mereka sudah berbahasa Arab dan sudah kulturnya mirip kultur Arab, gitu ya. Nah, jadi kita ketika berhadapan dengan mereka, berhadapan dengan orang Arab. Ini yang saya tadi katakan, kenapa kita sebut kultur haji? Karena ketika haji kita bertemu penduduk aslinya bukan hanya orang Arab saja, tetapi juga keturunan yang tinggal di Arab. Kemudian juga kita banyak berinteraksi dengan jamaah haji yang datang dari berbagai negara. Ya, jadi kita akan sering bertemu itu misalkan. Tapi kan kalau haji ya, penginapan nggak mungkin dengan orang lain. Pasti dengan semua orang. Bahkan sekarang itu Jawa Barat saja. Ya, misalkan Jawa Tengah saja. Kalau dulu Bu satu gedung ada orang Jawa Barat, ada orang Sulawesi, ada orang Medan. Yang jadi masalah apa? Tidak bisa bahasa Indonesia. Itu sebetulnya. Jadi kenapa sekarang oleh pemerintah ditempatkan itu di penginapan itu adalah masing-masing daerah. Karena ternyata yang jadi masalah itu ternyata bukan hanya budaya Arab, budaya Indonesia nak. Ya, jadi petugas nanti penginapan orang-orang Sunda dikasih petugas-petugas yang bisa bahasa Sunda. Ya, di penginapan orang Sulawesi dikasih petugas-petugas yang bisa bahasa Sulawesi karena banyak mereka yang tidak bisa bahasa Indonesia. Termasuk mungkin orang Sunda. Banyak yang datang ke sana ditaruh kawalarna ku Sunda wae. Nya, margi tong boroma bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia oge teu tiasa gitu nu ti lembur mah, gitu ya. Nah, maka itu yang akan kita hadapi. Nah, pedagang Pak Bu rata-rata orang Yaman atau orang tadi IPB, India, Pakistan, Bangladesh. Dan saya melihat juga banyak pedagang dominan ini. Orang mana? Orang Tantan. Naon Tantan teh? Sanes Ustaz Tantan sanes. Tantan itu orang Afghanistan, orang Kazakhstan, Tajikistan yang sudah lahir di sana. Saya banyak menemukan itu, ya. Jadi pas lihat itu wajahnya putih, tapi matanya agak sipit, mirip-mirip Cina. Saya tanya, asli kamu dari mana? Saya orang Afghanistan, tapi sudah lahir di sana. Asli kamu dari mana? Uzbekistan, tapi sudah lahir di sana. Karakternya sudah mirip karakter Arab. Nah itu banyak pedagang itu seperti itu. Nah, kemudian Pak Bu rata-rata pedagang sekarang itu mereka pandai bahasa Indonesia, bahkan bahasa Sunda.
Dan satu lagi Bu, pedagang-pedagang Arab itu tahu hal-hal yang viral di sini. Kade, pas orang ngaliwat kadinya, sehari ini kadia ayu ting-ting kadia. Saya berpikir kenapa? Strategi dagang. Ya, kumaha sangkan, bagaimana agar menarik perhatian calon pembeli. Maka sesuai dengan sabda Nabi, khatibun nas ala qadri unqulihim. Maka pergauli atau bukan pergauli panggil orang itu sesuai dengan kadar intelektualitas mereka atau sesuai dengan budaya mereka. Jadi mereka tahu kenapa sekarang uang rupiah disebut uang Jokowi di sana. Gitu. Kan hanya di Arab disebut Jokowi. Gitu ya. Nah, tahu kitanya bukan pendukung Jokowi. Anies gitu. Prabowo. Mereka itu suka gitu. Gitu ya. Jadi itu adalah mereka tahu apa-apa yang viral di kita itu tahu. Bahkan suka ada yang dia minta follow IG-nya. Gitu ya. Kemudian nanti dikasih bonus dan lain sebagainya. Bisa bahasa Indonesia semua. Nah, jadi Pak Bu tidak ada alasan untuk gegar budaya. Ya. Jadi ketika kita datang di sana, cepat kuasai keadaan. Ya. Jadi jangan sampai kita mengikuti shocknya, kekagetan. Sehingga aduh asa di mana ieu teh, asa kumaha ieu teh gitu. Sami wae. Kemudian ini satu lagi Bu. Ini terutama nih dalam pelaksanaan ibadah. Di Arab, di Mekah, terutama di Madinah, terutama di tempat-tempat yang sering dikunjungi jamaah, itu sangat informatif. Sangat informatif. Apa yang dimaksud dengan sangat informatif? Banyak petunjuk. Banyak petunjuk Bu. Ya. Bagaimana banyak petunjuk itu Ustaz? Kalau ibu masuk masjid, ya, sebetulnya kita bisa tidak nyasar. Asal kita peka dengan sekitar kita. Setiap pintu masjid ada nomornya. Itu yang pertama. Setiap pintu masjid ada nomornya, ada namanya. Nama ditulis dalam 2 bahasa minimal. Arab dan Inggris. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa baca Arab, kita bisa baca Latinnya. Kan nama Inggrisnya sama. Misalkan, pintu Raja Fahad. Dia tulis, Bab Malik Fahad, King Fahad Gate. Itu. Dan dia tulis nomornya. Kalau pintu Raja Fahad nomor 79. Kalau kita masuk dari pintu sana, masuk aja ke masjid. Engke badai keluar di masjid ke mana? Tinggal petunjuk eta. Kamana ninggal nak muter we sedukikeun ka ninggal aya petunjuk eta. Ya leres. Engke tos muter ka tinggal petunjuk eta, tuturkeun petunjuk eta. Keluar sami sareng urang lebet. Kalau masuk dari pintu 1. Pintu 1 itu pintu King Abdul Aziz yang berhadapan dengan pintu Jam-Jam Tower. Ya. Nah, misalkan kalau dari Mispalah bisa ke sana. Ya bisa juga ke 79 kalau dari Mispalah. Kita tidak tahu apakah di Mahbasjin misalkan. Kalau dari Mahbasjin ke Babu Salam masuknya. Gitu ya. Babu Salam di mana? Di arah Sa'i. Gitu ya. Di arah Sa'i gitu. Nah itu Pak Bu, kalau kita peka, insya Allah itu mudah dihafal dan cepat dihafal. Nah ini yang saya tadi katakan ya Bu. Yang saya tadi katakan jamaah itu juga dibekali ilmunya. Da moal mungkin atuh Bu di ditu 40 dinten salami 40 dinten itu eta teh kadi itu kadi sareng pembimbing moal mungkin. Sareng da Bu, da moal nyaman pamiteras kitu. Sareng moal mungkin kadi itu kadi urang teh teras we sasarangan ngabring 40 urang moal mungkin. Sareng moal nyaman. Aya waktosna suami istri hoyong duaan angkat ka masjid. Nya aya waktosna hoyong balanja, aya waktosna sepuh sareng murang kalihna hoyong sareng, silakan itu. Tetapi dibekali ilmunya. Nah termasuk saya kasih tip sekarang Bu. Di Mekah Madinah itu termasuk di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi. Itu hafalkan tanda-tanda.
dan banyak tanda-tandanya. Gitu ya. Apalagi sekarang, ya jangankan anak muda, orang tua, apalagi emak-emak gitu ya, sangat akrab dengan teknologi, dengan gadget. Kalau kita ini gunakan dengan baik, mau nyasab. Tiasa di map di itu ke sami. Mekah oke sami lebat karena Google Map kade. Ulah dugi ka nyangkina di dia hungkul, kantanan di ditu internetnya langkung kenceng. Gitu. Sehingga upami nyasab teh, orang kan tiasa, oh hotel teh di daerah mana? Kan tiasa ke orang di cinta pami henteu nalika di hotel ke orang di tandaan titik koordinatna. Sehingga ketika kita nyasab ini, ya. Nah, jadi itu ya tanda-tanda. Termasuk di Arafah, di Mina, ya, di Muzdalifah sebentar gitu ya. Misalkan di Mina nih, di Mina yang krusial. Mina itu setiap jalan ada namanya, ada nomornya. Setiap jalan ada namanya, ada nomornya. Setiap blok tenda perkemahan itu ada nomornya. Saya yang tidak saya tampilkan gambarnya ya. Bisa di search lah, bisa di Google. Itu kalau kita lihat gambar Mina itu ada tiang kuning. Ada nomornya. Besar itu. Itu biasanya itu blok. Nanti di blok itu ada beberapa tenda. Ada jalan besar, ada jalan kecil. Jalan itu ada nomornya. Dan ada juga namanya. Kalau tidak ada nama, minimal itu ada nomor. Tenda itu juga ada nomornya. Kenapa kita penting? Kita tulis. Kita hafalkan. Kalau kita nyasab, kalau tidak kita map, kita nih ada petugas, minimal kita tahu. Nanya, tenda orang teh nomor sabaraha di jalan nomor sabaraha. Iya mah orang nyasab, bade uih, naroskeun ka petugas, cek petugas teh tenda nomor berapa? Nggak tahu. Pokoknya mah cenah tenda na KBIH Persis. Petugas belum tentu tahu. Ya, petugas belum tentu tahu KBIH Persis tendana nomor sabaraha. Tapi kalau orang emut, oh tenda teh nomor 3 di jalan nomor sekian. Wartoskeun. Nah, kalau tidak kita map gitu. Itu yang saya katakan salah satu tip untuk mengatasi gegar budaya. Ya. Jadi kita kuasai keadaan. Oh gening di daerah ieu mah kieu, urang teh kedah kieu. Oh gening jalmina kieu, urang teh mayunana siga kieu. Ulah atos-atos termasuk gegar budaya teh, gegar budaya sareng nu salembur. Nah di lembur mah kieu, di dieu mah kieu. Nya, nah di lembur mah teu kantos nyeuselan ka abdi, di dieu mah nyeuselan. Gitunya. Nah, itu adalah pernak-pernik di dalam pelaksanaan ibadah haji yang harus kita pahami, yang harus kita kuasai. Intinya haji itu kita akan berada di daerah yang baru, dengan suasana yang baru, dengan cuaca yang baru, dengan kultur yang baru, maka tidak menutup kemungkinan kita akan ada kekagetan-kekagetan. Biasanya jamaah akan menjadi bingung lamun nuturkeun kakaget-kakaget eta. Tetapi pamiku urang teh secepatnya diantisipasi, dipelajari, beradaptasi, ya, menyesuaikan diri, banyak bertanya dan lain sebagainya, maka insya Allah itu bisa diantisipasi, gitu ya. Kemudian tadi Pak Bu kenali tanda-tanda yang ada di sana, kenali budaya di sana. Kalau kita bisa bahasa, alhamdulillah. Kalau tidak bisa bahasa, maka gunakan bahasa yang kita bisa. Bahasa Inggris, insya Allah semua bisa menerima. Tidak bisa, gini Bu, apa inti dari bahasa? Apa inti dari bahasa? Bahasa itu adalah alat berkomunikasi. Maka intinya adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi. Dan ternyata bahasa Indonesia itu sangat familiar di Arab. Baik di kalangan petugas ataupun di kalangan pedagang. Sangat familiar. Artinya apa?
Artinya tidak ada alasan bagi kita karena kita tidak bisa bahasa. Tidak ada alasan. Gitu ya, karena kita tidak bisa bahasa. Sampai-sampai kalau kita tidak bisa bahasa, pakai apa tuh? Isyarat. Isyarat we. Bade meser teterang bahasa Arab naon tunjuk. Tunjuk. Ini. Namun bisa bahasa Arab hadza. Gitu. Oh, pasti orang pedagangnya oh cenah hayang eta. Gitu. Pasti dia akan bicara, tapi saya Bu 80% pedagang Arab itu bisa bahasa Indonesia, bahkan bahasa Sunda. 80%. Gitu ya. Jadi tidak akan ini ya. Ya. Kecuali gini, nih kalau kayak di bandara, di imigrasi itu nggak bisa. Nggak bisa. Tapi kalau sudah di luar, karena mereka itu rata-rata petugas haji tiap tahun dan tiap tahun menghadapi jamaah Indonesia. Jadi pami ibu misalkan ya di maktab, di hotel, kunci ka kantun, pembimbing teu acan aya, hoyong naroskeun ka resepsionis, nya ku bahasa Indonesia we. Oh pami teu bahasa Indonesia ku bahasa Inggris, pami teu bahasa Inggris bahasa Arab, pami teu bahasa Arab ku isyarat, kunci. Tuh, ya, tas ngartosen, oh kunci. Atau cari petugas Indonesia yang di seragam putih, ada petugas haji Indonesia, PPIH, panitia penyelenggara ibadah haji. Ya, jadi panitia penyelenggara ibadah haji itu ada dua, ada yang di Indonesia, ada yang di Arab. Yang di Arab ini dibagi dua, ada tiga daker, ada daerah kerja Mekah, daerah kerja Madinah, daerah kerja Jeddah. Sekarang daerah kerja Jeddah tidak ada, namanya daerah kerja bandara. Gitu ya. Ini petugas haji Indonesia tuh, ya. Kemudian setiap daerah kerja ada sektor. Baru di bawah sektor itu misalkan ada berapa maktab, ada berapa hotel, sehingga mereka itu dibayar itu untuk melayani kita. Jadi pami orang ke petugas nyuhunkeun tulung, teu ditulungan laporkeun. Nyaan eta teh. Laporkeun. Komo ayeuna mah viralkeun gitu. Ya, ulahlah laporkeun we. Nah kayeuna bisi dipiralkeun make janten ini. Nah, inilah Pak Bulah pengantar ya, gambaran karena nanti karaos nama pas praktek, pas di ditu ya. Cuman saya hanya ingin menyampaikan ya mudah-mudahan kagambar realna teh gitu, engke pas di ditu oh paingan kapungkur saru sadaharis kieu nya geuning gitu. Atanapi geuning, geuning benten. Oh nya biasa sok aya beda mah gitu nya. Mungkin aya nu teu kadugikeun ku simkuring. Nah, itu saja mungkin Ustaz Trisna sebagai pengantar ya. Barangkali kalau nanti ada yang penasaran bisa ditanyakan. Tur nuhun. Mengaturkan terima kasih kepada Ustaz Dr. Haris yang telah memberikan kultur Arab ya, bagaimana sifat dan keadaan di sana yang akan berbeda dengan kondisi kita terutama di Suna atau Kabupaten Bandung. Mungkin masih ada yang penasaran, kami tetap akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Mangga Bu sabara urang hiji aya kene, itu aya mah tong dipaksakan bilih penasaran. Aya kene nama hiji Bapak, aya dua, tiluan heula mangga bilih, mohon dua, terus mung duaan, mangga Bapak, sebatkeun namina paling itu mangga. Turun Ustaz karena waktosna. Simkuring nami Ayi Jamaluddin di PC Ranca Ekek. Simkuring bayi naroskeun tentang kebiasaan Pak Ustaz. Abdi moal naros tentang kebiasaan orang Arab. Tapi ieu kebiasaan orang Ranca Ekek khususnya Pak Ustaz. Di mana sate acan bade ngalaksanakeun atau pemberangkatan ibadah haji itu biasa teh di ditu mah di Ranca Ekek sok undang ustad gitu. Ustad terus syukuran, apakah itu emang disyariatkan Ustad atau tidak?
Terus langkah baiknya selain itu apa yang harus kita lakukan kepada tetangga kalau kita tidak mengadakan atau mengundang mubalik gitu saja. Apakah yang harus dilakukan selain itu? Sakitu penginten Ustaz. Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turnuhun di Pak Haji. Mangga anu kadua Bapak, mangga Pak Haji. Mangga. Oh, teh cios digentos. Omon. Bismillahirrahmanirrahim. Mung hiji Ustad ditaroskeun teh. Nami Bapak. Abdi Bapak Aep dari perwakilan Bojong Soang. Apa kepentingan seorang muasasah ketika ada di Armina aja Ustad? Haturun Ustad. Assalamualaikum. Turnuhun. Mangga Ustaz duaan. Pertama ini ya tentang syukuran. Wajib henteu, syukur mah wajib Pak. Syukur mah wajib. Ya, kita harus syukur. Gitu. Tidak boleh tidak syukur. Ya. Dan syukur itu bukan syukuran saja, gitu ya. Nah, lalu ini di kita ada tradisi. Bahkan seolah-olah kalau tidak melakukan menjadi teabdol. Bahkan mungkin tidak sah. Dan yang lebih parahnya jadi omongan tetangga. Ya, disebut koret mah, disebut ini mah gitu ya. Ini fakta lah seperti itu memang. Gitu ya. Pertama saya katakan itu bukan bagian dari ibadah haji. Jantan upami Bapak ujuk-ujuk angkat we. Haji sah Pak. Sah. Gitu ya. Cuman nih di antara adab nih, mungkin kembali ke adab nih. Ketika kita hendak bepergian, itu sebetulnya yang doa tadi itu sebelumnya itu idza arada ahadukum as-safara falyuwaddi ashabahu. Kalau kita mau safar, maka orang teh kedah pamitan. Ya, pamitan kasaha kata tanggi. Gitu. Nah, maka Pak, ini filosofinya teh daripada orang teh kedah mapai ka unggal bumi ngetrok unggal panto. Nya, capek atuh. Tos we ulem teh wawartos nyuhunkeun doana abdi bade angkat ibadah haji sakitu. Nya, kedah disuguhan henteu Pak. Ngan piraku gitu ya. Jadi ini hanya etika saja untuk ini. Nah, lalu apakah ini syarat sah dan tidak? Tidak syarat sah. Kalau Bapak tidak melakukan itu tidak apa-apa, hajinya sah. Abdi macana moal diulam bade dipapai we tatangki teh bade disumpingan hiji-hiji mangga. Gitu ya, silahkan. Sebab bagaimanapun kalau ada yang bertanya, apakah ini bagian dari ibadah haji? Memang bukan. Ya, memang bukan. Itu bagian dari pamitan saja. Ya. Jadi kalau disebut bid'ah juga tidak. Ya, tidak bid'ah karena aja orang persis secara ongko naon bid'ah tapi eta ngalaksanakeun bid'ah. Henteu oge. Da urang teu ngawajibkeun, pami ngawajibkeun nyatet bid'ah. Nya, pami ngawajibkeun nyatet bid'ah. Nah, ti Pak Aep, Pak Jaep, apa kepentingan orang maktab muasasah hanya ada di Arafah Mina saja? Enggak, mereka itu di Mekah juga ada dan mengontrol kita. Ya, cuman bedanya satu saja. Ya, satu saja. Dulu tahun 2000-an sebelumnya mungkin sampai 2010-an ya. Itu mereka itu kantornya di hotel yang sama tempat kita nginap. Ada satu ruangan, ada satu ini. Mereka itu di sana. Kantornya itu. Sekarang kantornya tidak di sana. Tapi mereka biasanya menempatkan perwakilan di sana. Ada. Baik orang Arab asli atau orang Indonesia yang mereka tugaskan. Nah, saya baru tahu itu. Saya tahun 99 haji. Itu di Hafair dengan Ustaz Entang. Itu si orang maktab itu di bawah ada kantornya. Jadi di lobi itu ketika masuk hotel ngajar-ngajar orang Arabnya teh. Gitu ya.
Nah, tapi pas tahun 2004 juga ada. Pas tahun 2013 saya haji dari sini, membimbing, pas masuk hotel, ada orang Arab. Sumbing orang Lombok. Nah, dia, Pak Ustadz, saya sebagai penyambung dari muasasah, dari maktab. Jadi kalau Pak Ustadz ada kebutuhan dengan muasasah, dengan maktab, bisa lewat saya, nanti saya sampaikan. Pak Ustadz ingin ada kepentingan ke sana, bisa saya antar. Kantornya di daerah Anu, kita naik taksi ke sana. Jadi mereka itu ada, di sana ada. Pas kita misalkan mau diberangkatkan dari Mekah ke Arafah Mina, itu mereka ada di sana tuh. Ya, mau diberangkatkan ke Madinah, itu mereka ada. Gitu ya. Nah, jadi mereka itu ada karena mereka bertanggung jawab. Ya, mereka bertanggung jawab terhadap keberadaan kita, gitu. Jadi dan mereka dibayar. Ya, jadi kita itu di sana Pak membayar yang namanya general service. Apa general service itu? Layanan pokok. Layanan pokok nu mana? Nikobah. Nikobah itu kendaraan, transportasi dari Jeddah ke Mekah, kemudian Armina, dan dari Mekah ke Madinah, dan dari Madinah ke bandara lagi, baik ke Jeddah lagi atau pulangnya dari Madinah. Itu mereka tanggung jawab. Termasuk tendanya, tempatnya, meskipun tempat itu misalkan nanti ada petugas Indonesianya. Nah, kita itu bayar namanya general service dan mereka itu agennya. Gitu, ya. Sehingga mereka harus bertanggung jawab. Gitu. Termasuk tanggung jawab keselamatan kita. Ya. Jadi ada beberapa vendor itu, kalau di kita itu ada beberapa vendor yang bertanggung jawab dalam teknis pelaksanaan ibadah haji. Yang ya bagi jamaah sebetulnya tidak tahu juga tidak apa-apa. Nah, penting mah dilayanan dengan baik. Itu kan kepentingannya ya. Ya. Jadi dan jamaah itu kadang-kadang taunya siapa? Pembimbing. Ya, pokoknya mah abdi mah aya nanaon ka ustad we. Punten, pami jamaah gitu tidak salah. Ya, jalan jamaah seperti itu tidak salah. Makanya pembimbingnya nanti nih. Ya, jadi kalau jamaah ada abdi mah ka ustad pami aya nanaon. Da ini mah bagian mangga atuh ustad kantun nyambungkeun kantun ini. Itu tugas karom memang. Jadi unit yang paling kecil dari petugas itu nantinya ke karu. Gitu, unit yang paling kecil. Jadi karu teh upami di masyarakat mah RT teh. Gitunya, RT nah. Di atas karu ada karom. Di atas karom ada ketua kloter. Di atas ketua kloter ada sektor. Di atas sektor ada daker. Di atas daker ada teknis urusan haji. Di atas itu ada dirjen. Di atas dirjen ada menteri agama. Di atas menteri agama aya presiden. Gitu. Atos kadituna aya Gusti Allah. Itu ya, jadi intinya ada. Cuman mereka tempatnya kalau di Mina tempatnya di tenda itu ada mereka. Ada ruangan khusus. Di Arafah juga ada ruangan khusus. Maka akan banyak ketemu gitu. Gitu Bang Inten. Turun nuhun. Masih aya cekap. Oh aya Ibu, alhamdulillah. Mangga Ibu. Atuh aya kene mana? Mun mesa urang Ibu, teu aya cekap. Mangga Ibu. Tadi rupina parantos dibahas. Namina Ibu sebenarnya. Ibu Dedeh Gorasin di PC Katapang. Tadi rupina parantos dibahas ngenaan antisipasi upami urang kasasar. Tapi akan kapanasaran punten bestanya. Kanggo ngabentenkeun petugas gitunya upami biasanya ibu-ibu mah simkuring terutamanya panik gitunya. Jadi mayuna nangis gitu. Nah, karesan misalkan aya petugas ya anu naros gitunya. Nah, urang kanggo ngabentenkeun petugas eta teh misalkan tina identitasna angwanana bilih gitu. Aya nu nawisan urang teu terkenal eta ternyata biro jasa nu bade ngamanfaatkeun kakiraan urang gitunya tenten kahiji. Terus anu kadua nama punten pisan ya bilih masing-masing gaduh versi.
biasana nu sanes biasana gitu nya aya di antawisna bade angkat ibadah haji teh nerpangan kantenan syukuran sareng aya eta anu ngamplop ustadnya nah bade sering mangganya upami benernya upami ngamutkan ego mah matak mios ibadah haji ge mampu gitunya tapi aya ganjelan gitunya bilih ngahambat karena pelaksanaan ibadah orang gitu panya kasih ibu ieu si ibu ieu mah sakieu si ibu mah sakieu tanah orang eta janten ngirangan karena niat ibadah orang upami aya kaemut ngabenten-bentenkeun sakinten upami orang tiasa wangsul deui kan negeri orang gitunya upami henteu bilih janten sametan. Hatur nuhun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga mung saurang Ibu Dedeh. Ya, saya Ibu Dedeh pertarosanna saya pisan. Yang pertama tentang kalau kita tersesat, ya kasasar, kemudian ada ya memang biasa ibu-ibu panik biasa nanya, mohon wajar lah, wajar, panik wajar Bu. Iya. Nah, lalu kita kan cari bantuan ya, cari bantuan. Sebetulnya memang kita harus hati-hati karena tidak semua orang baik gitu ya. Meskipun insya Allah lebih banyak orang baiknya daripada yang tidak baik. Jadi selama kita di Mekah di Madinah itu lebih banyak orang baiknya daripada orang yang tidak baik. Tapi tidak ada salahnya kita hati-hati. Ya, lalu bagaimana kita membedakan petugas dengan bukan petugas? Kalau petugas Indonesia, Ibu seragamnya putih, ke bawahnya hitam atau biru tua lah, warna gelap lah. Kemudian itu ada bendera merah putihnya, ada nama petugasnya, ada di sini tulisan petugas haji Indonesia. Ada tulisan bahasa Arabnya warna hijau, tulisan kuning, Bi'satul Hajj al-Indonesi. Kalau saya dulu tahun 2008 jadi petugas itu, seragamna pami ayeuna mah sami sareng seragam nomor 2. dulu yang tahun 2008. Sekarang putih udah berubah. Dulu saya tahun 2008 petugas itu seragamnya itu warna biru begitu. Nah, tapi dari tahun sampai tahun 2010-an masih begitu. Nah, beberapa tahun terakhir itu warnanya warna putih. Kalau ada yang memakai warna putih, ada tulisan itu pasti petugas Indonesia. Gitu ya. Kalau ketemu dengan orang Indonesia lagi, itu rata-rata mereka membantu. Misalkan petugas orang Indonesia yang mukim di sana, itu rata-rata ke jamaah haji itu mereka jarang yang yang niat jelek. Ini. Justru yang agak bahaya itu memang pemukimin di sana yang seperti Bangladesh, India, yang itu memang agak hati-hati. Agak hati-hati itu. Nah, tapi mereka juga banyak yang baik sebetulnya ya. Nah, orang Arab asli itu rata-rata baik. Rata-rata baik apalagi ke jamaah haji. Ya, apalagi ke jamaah haji. Jadi intinya, Bu, kalau kita tersesat, kemana kita menuju? Ya, kemana kita menuju? Pertama ke tujuan kita. Ibu teh bade ka mana ieu teh? Misalkan teh di Mina bade ka tenda. Matak saur abdi emut apalkeun tenda nomor sabaraha. Tak engke taroskeun saya mau ke tenda nomor sekian, kan tenan pami jalanna aya. Ya, jalan nomorna. Nah, kemudian itu Bu ya. Nah, itu Ibu identitas jangan pernah tidak dibawa. Karena kalau Ibu tidak bawa identitas, ya, itu yang akan menolong bingung. Tapi kalau ada identitas, itu yang akan menolong akan lihat, oh ini jamaah kleter sekian, maktab sekian, tenda nomor sekian. Gitu ya, itu akan memudahkan. Kalau Ibu misalkan mau ke penginapan, maka berarti kita sampaikan penginapan kita di daerah mana, hotel nomor berapa. Oh pami bingung bade ka mana, ka Masjidil Haram. Nya. Bingung bade ka mana ieu misalkan teh tuduhkeun ka Masjidil Haram, tos we ka masjid, engke di masjid pilarian orang Indonesia. Gitu ya. Nah,
Gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau di tenda, ya kalau di Minang kan mungkin ke Masjidil Haram, tapi ke mana? Misalkan kita cari saja tempat orang Indonesia. Nanti ketemu orang Indonesia itu bisa bertanya, kenapa? Pasti di sana ada petugas. Gitu ya. Cari saja orang, misalkan ya ditakdirkan orang teh ical ya identitas ge. Atanapi ka kantun, tapi sanes ngahaja kadanya ulang ngahaja. Gitu ya. Kemudian kita tidak tahu, maka ke petugas itu antar saya ke tempat di sana ada orang Indonesia. Gitu aja. Nanti gitu, itu antisipasi terakhir. Karena kalau ke tempat orang Indonesia pasti ada petugas Indonesia. Nah, kalau ada petugas Indonesia, bilang saja saya kloter sekian, maktab sekian. Kalau nomor kloter itu harus apa? Nomor maktab itu harus apa? Ya, karena nanti petugas itu tahu, oh kalau kloter sekian, maktab sekian. Nah, dan punten Bu pami kloter sebatkeun sareng kodena. Sanes nomorna hungkul. Kita ini JKS. JKS, ya. JKS itu Jakarta Saudi. Jadi pesawatnya pesawat Saudi. Itu adalah JKS itu jamaah dari Jawa Barat. Ada JKG. JKG itu Jakarta Garuda. Jamaah dari mana? DKI Banten. Dengan Lampung. Itu JKG. Kadang-kadang orang mah nyebatkeun kloter oge, kloter sabaraha? Kloter 60. Pami di ditu kedasaran kodena. Nya. Ya, ada orang mah kan terang deh dengan kodenya. Kode berapa? Kloter apa? Kloter 6 ini. Embarkasi mana? Itu embarkasi namanya. Ya, JKS. Gitu. Tapi kalau kita sebut dari Jawa Barat, mereka pasti tahu ini JKS kalau Jawa Barat. Gitu ya. Jadi JKS itu Jakarta Saudi, JKG Jakarta Garuda. Karena kalau dari jamaah dari mana? Jakarta, jamaah dari Banten itu naiknya pesawat Garuda. Gitu ya. Nah itu pertanyaan dari Ibu Dede. Kemudian, nah ini yang kedua nih. Ya hampir mirip sareng pertarusan tadi nu kahiji ti Pai. Nya, ini juga tradisi ya. Yang sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi kadang-kadang suka berlebihan. Dan kadang-kadang menjadi beban. Ini yang saya sebetulnya kalau saya sendiri inginnya menghapus gitu. Cuman ini sudah mendarah daging. Ari manawi tadi abdi hungkul pun gitu teh. Jadi pertama Bu ya, nih. Ketika kita kan wajar orang badai angkat-angkatan, badai haji ada yang menemui kita. Kemudian dia ngamplop kepada kita. Pada panginten isin, sumping teu ngamplop lama. Padahal kanggo urang malangkung seneng teu diamplopan. Teu beban. Nya di amplopan aya beban kedah nguihkeun. Nya oleh-oleh. Ini sampai di sini itu sebetulnya tidak apa-apa. Yang jadi apa-apa saya kasihan ke jamaah. Kenapa? Kadang-kadang hal seperti itu jadi beban. Si anu masihan sakitu piraku cenah teu kengeng. Si anu masihan sakitu. Sehingga jamaah ini kadang-kadang terganggu itu kehusuannya itu. Kenapa? Lupa belum beli oleh-oleh. Nah ini jadi sebetulnya saran ini kepada yang ngamplop juga. Kepada kita nih, kita kan berangkat mah sekali Bunya. Ya, sekali berangkat mah tapi mengantar orang berangkat mah berkali-kali. Jadi pami orang karaos pan ayeuna mah pas urang bade angkat mah nya. Jadi pami orang ngamplop kanu bade angkat tos we ikhlaskeun. Ulah dugikeun ka urang teh ngamplop 100.000 dipasihan bungkusan alit korma sakitu cai jam-jam sakitu kacang Arab sakitu menyocona mere 100.000 ngan di barang nu kieu ulah cing ikhlas karaos pan ayeuna bade angkat nya karaos pan urang bade angkat tah sina karaos sakunu teh sina arangkat sadayana doakeun sina arangkat ngarah karaoseun ya. Jadi hal-hal seperti itu adalah tradisi yang tidak melanggar muamalah tapi jangan jadi beban. Lan? Ya. Ditolak silahkan tidak masalah ya. Jadi misalkan ibu hatur nuhun di ini gitu ya. Nah, masalah dia mau nanti marah atau tidak gitu ya. Gitu. Silahkan mana yang lebih pimaslahateun.
Pimaslahateun ditampi atanapi ditolak. Kadang-kadang ditolak jadi marah, jadi ini. Gitu ya. Cuman memang masyarakat ini harus diedukasi. Harus diedukasi, jangan sampai membebani jamaah. Ya, jamaah teh ngemutan ibadah, ngemutan kasalametan oge atau sakitu abotna, kedah ngemutan oleh-oleh. Ya, gitu. Jadi intinya mah sanes ditampi ditolakna, tapi diberi pengertian kepada yang memberi, mangga bade masihan mah mung jangan harap pengembalian yang seimbang. Ya. Memang anu ngajelaskeun ulah ibu. Anu ngajelaskeun kudu ku ustad teh. Gitu. Nya, kedah siap dicarioskeun we, Bu. Nya, kedah siap wios we. Ibu uwih ti haji tutup kuping we. Ya, dah kadang-kadang di urang mah kitu. Sok dicararioskeun eta teh. Masihan cenah. Aya oge ti payun mah pabunya. Nah masih rada ageng hoyong teh kokoneng. Dah kadang-kadang can angkatnya ka pasar baru mah tos sebar balikan. Di bumi tos sakamar tos abrek oleh-oleh. Ngarah naon? Ngarah husu ibadahna. Ya, ini adalah PR lah. PR bagi kita semua untuk menyadarkan masyarakat bahwa yang haji itu tugas utamanya ibadah. Hadiah itu bagian dari adat istiadat. Silahkan, karena itu juga akan menjaga silaturahim, tapi jangan jadi beban sehingga dapat mengurangi atau mengganggu kehusuan ibadah, gitu ya. Jadi ibadah nu utami oleh-oleh mah eta nomor 2, upami aya nu kalangkung oleh-olehna nyuhunkeun hapunten we. Gitunya, ya. Itu ternyata bukan di margasi saja geningnya, di Katapang oge sami, di mana-mana sami, gitu ya. Jadi yang paling banyak belanja di sana ternyata orang Indonesia. Yang paling banyak belanja. Dan yang paling banyak belanja orang Indonesia itu ternyata orang Sunda. Di antara orang Sunda teh simkuring sok adugikeun pami di lembur, urang Cigonewah cenah teh. Pami di lemburnya ternyata lain orang Cigonewah hungkul sadayana. Sakitu we lah, ibu tawakal we, bismillah we nya. Nya tawakal bismillah, upami janten cariosan nya nyuhunkeun hapunten we lah. Gitu nya. Ngan inti nama ibu urang langkung memprioritaskan ngautamikeun kana ibadah. Atur nuhun. Mengaturkan terima kasih kepada Al Ustad dan juga ibu-ibu, bapak-bapak yang telah bertanya melengkapi bahasan terakhir di pertemuan keempat tentang kultur Arab dan haji. Walaupun mungkin nanti penasaran, nanti di bahasan akomodasi mungkin akan lebih mendetil, ya, insya Allah. Mudah-mudahan paling pokok yang harus kita luruskan, wa atimul haja wal umrata lillah. Ti ayeuna pen luruskeun jarum hate, leuleuskeun hate, niat sing lurus. Mudah-mudahan dina baktosna ibu bapak sadaya sehat, insyaallah ku Allah dientengkeun rezekina. Sakap sakitu hapunten nu kasuhun boh bilih simkuring namipin ieu acara aya kakirangan jadi kusuna ieu teh. Kalau ada kekurangan ya, mudah-mudahan ini bisa memaafkan kekurangan saya. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada panitia.